Nah, itu teman-teman. Kalau Muslim teman-teman, itu mereka bebas nih. Ini terbaru nih. Ini terbaru nih. Ini adalah salah satu spanduk propaganda yang dilakukan Muslim. Karena Muslim ini kalau nggak bohong nggak hidup. Nih. I love Jesus because Jesus is Muslim. Nah, ini. Toleransi tidak sama dengan pluralisme. Nih, saya Muslim nih. Ini tulisannya, bannernya. Ini. Kalau Muslim bikin seperti ini, itu namanya dakwah. Bayangin teman-teman ya. Saya cinta Yesus karena Yesus seorang Muslim, kata dia. Nah, ketika Yesus sudah di framing, sudah dibuat atau dibingkai sedemikian rupa menjadi seorang Muslim, maka suka-suka Muslim bahas tentang Yesus. Iya, dikatakanlah Yesus menubuatkan Muhammad yang kena sihir itu loh. Dinubuatkanlah bahwa Yesus menubuatkan Muhammad, padahal Muhammad sendiri menyuruh yang saya kalau dibilang penistaan agama. Yang saya lakukan ini adalah untuk apa? Supaya pemerintah, tolong dong pemerintah. Pemerintah kan diem aja ini. Nggak tahu, pemerintah tuh tahu. Tahu dia, tetapi diam-diam saja. Ya kan? Ketika umat Muslim membawa nama Yesus kami untuk menyebarkan agama mereka yang isinya bertolak belakang dengan ajaran agama Kristen, kenapa pemerintah tidak ambil tindakan? Kalau pemerintah tidak ambil tindakan, berarti orang Kristen boleh menanggapinya. Kan boleh orang Kristen menanggapinya. Nah, masalahnya kalau menanggapi namanya penistaan agama. Masa menanggapi penistaan agama? Ini yang umat Muslim lakukan bertahun-tahun, belasan tahun. Ya, yang pemerintah tidak pernah ambil tindakan, diam-diam saja. Nih salah satu contohnya nih, tokohnya. Nih, Dondi. Dikatakan tulisannya Jesus, ya kan? Ini PBUH, ini kependekan ini. Ya, peace be upon him. Artinya Yesus, atau bahasa mereka lah ya, Jesus kalau bahasa ininya, salam sejahtera kepadanya, alaihissalam. Nah, itu bahasa Arabnya, Jesus alaihissalam. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya bukan dari Indonesia. Ini tuh slogan-slogan dari luar. Tulisannya Jesus PBUH. Tapi teman-teman tahu nggak, ini orang Kristen ini sudah menanggapi ini. Nah, diplesetin atau ditanggapi dengan orang Kristen dengan lelucon. Dibilang juga Muhammad PBUH. Tapi ketika Muhammad PBUH-nya bukan peace be upon him, tapi police be upon him. Police be upon him, tahu nggak artinya? Muhammad PBUH maksudnya Muhammad semoga polisi datang atas dia. Ini kenapa orang Kristen bikin begitu? Karena jawab kalian yang sudah ngelantur. Gitu loh. Jadi yang mulai itu kalian duluan, yang cari penyakit itu kalian duluan. Ketika kalian bilang Jesus peace be upon him, jangan marah kalau ada orang Kristen yang geleng-geleng kepala dan menanggapi kalian dengan bercanda. Muhammad police be upon him. Muhammad semoga polisi datang atasnya. Itu kan sebenarnya kalian sendiri yang cari penyakit. Gitu loh. Saya itu cuman bilang intinya itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih kalian itu nggak urus agama kalian? Gitu loh. Uruslah agama kalian, teman-teman. Muslim bahaslah agama Islam. Nanti kalau kamu bahas agama Kristen terus, dijawab terus, kamu sakit hati. Yuk, maukah kita sepakat? Dulu 2 tahun yang silam sudah saya ajak tuh yang Muslim-Muslim. Sudah kumpul semua kita semua. Tapi mereka tidak mau.
Juma dan kawan-kawan dan dengan organisasinya API nggak mau mereka. Kami tidak akan berhenti. Itu. Ayo silakan yuk. Siapa tidak mau kita hidup damai sejahtera? Siapa tidak mau kita hidup dengan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku? Siapa tidak mau? Ya kan? Siapa tidak mau kita bergandengan tangan membangun negara kita tercinta? Tapi kalau kalian begini terus gimana kami tidak menjawab? Yuk. Kalau dijawab ya kalian jangan mau. Halo, Om Edis. Iya, Bang Alor, Muslim Bang. Saya izin konfirmasi aja ya. Barusan saya debat dengan Edis ini Yusuf kalah telak. Jadi dia membawa namamu. Saya pingin konfirmasi kebenaran. Kan beberapa hari lalu dia menaruh caption Tuhan Kristen Edis TV. Saya tanya tadi, dasar hukumnya mana? Kapan orang Kristen mendeklarasi Tuhan Kristen adalah Edis TV? Dia bilang Om Edis TV yang menyampaikan. Terus saya tanya bolak-balik, tolong buktikan ke saya bahwa Tuhan Kristen adalah Edis TV. Dia cari video berkali-kali tidak menemukan, hampir 30 menit cari video tidak menemukan. Saya ingin konfirmasi ke Om Edis, benarkah Om Edis yang mengatakan bahwa Tuhan Kristen adalah Edis TV? Tidak benar sama sekali. Berarti saya berkesimpulan bahwa si Yusuf menyebarkan informasi palsu. Iya, biasa. Gini, saya anak hukum. Begini Bang Alor. Siap. Ya, begini Bang Alor. Di dalam agama Islam itu memang diizinkan boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, jadi ya mau gimana? Kan namanya sudah ajaran. Boleh. Ini mohon maaf. Tadi kan dia buat caption baru lagi. Terus saya tanya bolak-balik, dasar hukumnya mana? Dia tidak mampu menjelaskan ke saya suruh. Kalau memang Edis TV pernah menyampaikan itu, tolong buktikan video atau captionnya. Kan dia buat caption beberapa hari lalu. Saya ajukan naik, dia tidak naikkan. Tadi saya naikkan. Sampai tidak bisa sebutkan, tunjukin, buktikan bahwa Edis TV menyampaikan. Justru yang disebutkan adalah Om Edis menjelaskan Tuhan adalah Roh. Dia tidak mengerti. Jadi saya menjelaskan tentang SOPK yang benar. Kalimat sinonim, antonim kok tidak paham. Makanya saya ingin. Jadi begini Bang Alor. Jadi begini Bang Alor. Sebenarnya itu adalah satu keputusasaan Yusuf PI ketika dia tidak mampu membantah argumen saya. Jadi gini, ada beberapa pendebat-pendebat Islam yang saya ajak diskusi Bang. Dan mereka mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Nah, karena saya mampu membuktikan bahwa umat Islam sendiri mengakui bahwa Muhammad itu robnya, akhirnya dia mencari segala daya upaya untuk begitu. Nih, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh pendebat Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu robnya nih. Sorong, agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Nah, itu Muslim sendiri. Jadi saya minta maaf ya. Saya mau bilang bahwa berarti caption yang dibuat Yusuf beberapa hari lalu dan tadi itu adalah si Yusuf yang buat, bukan Edis TV. Betul. Berarti si Yusuf ini menyampaikan informasi palsu, menyampaikan informasi hoax, dan dia menyesatkan. Tadi saya menjelaskan panjang lebar, kan dia bilang bahwa Edis TV yang menyebutkan. Saya tanya bolak-balik tidak mampu menjelaskan. Akhirnya dia mengatakan bahwa tolong nonton video 40 menit. Saya bilang itu anak SD juga bisa nonton. Tapi sekarang Anda buktikan. Kan kami dihukum, saya kebetulan calon pengacara, jadi saya bilang begini, Anda yang mendalilkan, maka Anda pun harus membuktikan. Seperti Edis TV mengangkat sebuah tema, dia punya bukti hukum, bukti agama, bukti Alkitab, semua jelas. Si Yusuf tadi tidak mampu menjelaskan, makanya saya naik. Ini mau minta konfirmasi kebenaran. Apakah tidak pernah Om Edis yang mengatakan bahwa Tuhan Kristen adalah Edis TV? Tidak pernah saya mengatakan demikian. Ini tadi saya menjelaskan ke mereka nih. Dia sendiri yang taruh caption Tuhan Kristen Edis TV. Saya menjelaskan bahwa Tuhan Kristen ada perbedaan. Berarti dia ganti Tuhan ini Edis. Jadi saya memang tidak tertarik, tapi karena dia ganti Tuhan Kristen adalah Edis TV, saya ingin dia konfirmasi. Ternyata Yusuf hanya menyalahkan Om Edis. Saya penasaran. Saya bilang oke. Jadi teman-teman, saya mau bilang ke semua hari ini. Sorry, saya balik kamera dulu. Yusuf 2 tema. Tadi tema pertama dan tema hari ini yang Yusuf pasang
Itu bukan pernyataan Edis TV. Betul. Tapi dia sendiri yang mengatakan. Makanya tadi saya tanya bolak-balik, dia tidak mampu menjelaskan ke saya. Begitu ya. Jadi mohon maaf, saya akan turun. Saya juga Kristen. Saya sebenarnya tidak suka debat agama. Saya ingin dia konfirmasi kata Tuhan Kristen Edis TV. Tapi dari pernyataan itu saja dia tidak mampu. Bagaimana dia mau berdebat dengan Edis TV? Saya anak teknik, anak hukum. Anak hukum saja dia tidak mampu berdebat dengan saya. Bagaimana dia mau debat dengan Om Edis TV yang 13 tahun sudah mempelajari agama mereka. Jadi itu saja, saya minta terima kasih. Sekali lagi saya bilang, tadi dia turunkan saya gara-gara dia tidak mampu berdebat dengan saya. Kalau udah babak belur gitu dia. Sampaikan ke Yusuf bahwa Yusuf tolong jangan menyampaikan informasi sesat yang menyesatkan banyak orang dan informasi palsu karena Edis TV tidak mengatakan. Sekian, Tuhan memberkati. Lanjut. Amin. Terima kasih Bang Alor, terima kasih. Oke, saya turunkan Bang Alor ya. Oke. Nah itulah teman-teman ya, kalau saya berdiskusi itu selalu ada dalilnya, tapi kalau mereka selalu ada kecapnya. Iya. Kalau saya berdiskusi pakai dalil, kalau mereka pakai kecap. Tahu kan? Bohong dari A sampai Z. Itu teman-teman, itu bedanya. Kita kasihnya ada Gus Yadi. Oke, Gus Yadi. Ya, selamat malam Gus. Ya, selamat malam. Ya, Gus Yadi silakan nyalakan kamera. Asam lambung diturunin dulu. Minum air putih dulu. Apa ini? Kopi ada. Ini. Oke. Gus Yadi. Ayo, apa? Sudah mengakui ayat ini bahwa Muhammad didapati seseorang yang dolan, dan arti dolan itu adalah sesat. Ya, tahu, paham. Oke, Anda berarti sudah mengakui bahwa Muhammad didapati seorang yang dolan? Tidak. No. Berarti ayat Quran salah. Tidak. Oke, baik, kita tunjukkan ayat Qurannya. Itu sesatnya kan waktu perjalanan beliau ke Madinah, kan begitu. Oke, baik. Berarti sebelum Muhammad diangkat jadi nabi, dia didapati seorang yang sesat, betul? Di jalan itu sesat, bukan orangnya yang sesat. Di jalan. Berat ini teman-teman, di jalan yang sesat. Jadi di jalan yang sesat tuh gini, saya berada di jalan yang sesat nggak menurut perspektif umat Islam? Gini ya. Gini, umpamanya kita itu jalan mau ke suatu tempat, terus di tengah jalan itu kita sesat, tidak menemukan arah. Bukan berarti agama Islam ini tentang jalan-jalan yang sungguhan gitu. Bukan jalannya yang susah. Jangan salah artikan. Makanya ada salah satu pendeta. Baik. Yang kita bukakan ya. Kita bukakan nih. Edis itu bukan pendebat tapi penghujat. Baik. Kita tampilkan ya. Nih, lihat. Ini surat Ad-Duha. Mau yang mana? Tafsir Kementerian Agama RI, setuju? Yang mana saja, yang penting itu. Oke, baik. Menurut tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Betul? Jadi Muhammad mengerti akidah nggak sebelumnya? Belum. Oke. Muhammad mengerti tentang iman nggak atau hukum syariat nggak? Sebelumnya. Belum. Berarti orang yang demikian itu berada di jalan yang benar atau di jalan yang sesat? Belum tentu sesat, kan begitu. Oh, berarti orang yang tidak mengetahui akidah, orang tidak mengetahui hukum, berarti itu adalah orang yang benar. Belum tentu sesat itu. Berat ini. Terus orang yang demikian itu orang yang seperti apa kalau begitu? Ya belum mengerti, kan begitu. Oh, belum mengerti. Berarti orang nih ya, kita kasih contoh nih. Ad-Duha ayat 7, dan Allah dapati engkau salah arah, tidak mengetahui apa itu iman, Al-Quran dan syariat.
Berarti orang yang tidak mengerti iman, tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti syariat, berarti orang yang benar. Ya benar. Orang yang benar. Baik, sekarang lihat orang-orang di pedalaman, taruhlah pedalaman Afrika yang menyembah berhala. Mereka ngerti iman nggak? Nggak ngerti yang Mereka berhala. sebentar, mereka ngerti nggak Al-Quran nggak? Ya kalau menyembah berhala yang jelas tidak mengerti Al-Quran. Oke, berarti mereka tidak berada di jalan yang sesat, betul? Sesat. Nah, kalau mereka sesat, kalau Muhammad enggak, aduh memang orang Islam nih beneran. Ketika ada orang pedalaman Afrika yang tidak mengetahui apa itu iman, apa Al-Quran, apa syariat, Anda cepat-cepat mengatakan mereka sesat, betul? Karena gini, ya. Memang sulit ini, memang Umat yang sesat itu ya berat. itu Gus, susahnya. Gus, kalau saya mengerti iman nggak, mengerti syariat nggak, mengerti Al-Quran nggak? Mengerti tapi sesat orangnya. Mengerti. Berat kalau saya sesat, kalau Muhammad enggak. Sesat. Oke, sekarang gini saja, Gus Jadi. Gini, Gus Jadi, biar kita nggak ke situ terus. Gini, Muhammad itu suku Quraisy, bener nggak? Ya. Nah, orang-orang di zaman Muhammad, ketika Muhammad belum jadi nabi, mereka penyembah berhala, betul atau salah? Iya, Nabi Ibrahim saja waktu itu Penyembah berhala. Pertanyaan saya, ketika Muhammad sebelum berumur 40 tahun, kemana dia ibadah? kurang paham saya. Kurang paham saya. Jadi menurut Anda kalau Muhammad tahu, ya tidak tidak pernah tahu. pergi, menurut Anda Muhammad tidak pernah pergi menyembah, tidak pernah pergi ibadah? Ya pernah. Kemana? Ya ke Madinah, ke Mekah. Ke Mekah. Di Mekah tempat apa waktu itu? Ya zaman beliau ya penyembah berhala yang banyak. Menyembah berhala. Muhammad ikut nggak di dalam itu? Enggak. Nah. Terus Muhammad ngapain dia di sana? Jadi apa dia di sana? Dia jadi apa waktu itu? Tunjukkan ayat. Nah, berat ini, berat. Tunjukkan. Sulit. Dengar. Ketika Muhammad berumur 0 sampai 39 atau sebelum dia umur 40, dia orang yang bergaul dengan masyarakatnya, setuju? Ya. Dia orang yang diperhitungkan atau orang ternama di tengah-tengah masyarakatnya, setuju? Setuju. Oke, dia ikut nggak dengan umatnya pergi ke Ka'bah? Dengan orang-orang Quraisy yang lain, dengan Bani Quraisy yang lain? Ya ikut. Oke, ngapain dia di Ka'bah? Berat ini. Ngapain dia di Ka'bah? Ngapain? Datanya mana? Coba Datanya mana? Jadi Muhammad tidak pernah pergi ke Ada Ka'bah. salah satu pendeta ya. Berat. Ada salah satu pendeta. Berat ya. ini, berat ini. Yang ngomong. Oh, jadi tukang parkir. Apakah dia jadi tukang parkir di sana? Sebentar. Waduh. Nih, Anda saya kasih gambar ya. Anda saya kasih gambar nih. Nih. Bagaimana Muhammad mendamaikan kabilah-kabilah yang bertikai? Mereka bertikai tentang batu Hajar Aswad. Muhammad menjadi penengah di situ. Nih. Nih ya. Nih. Ya itu kan rukun Islam yang kelima itu. Baik, nih ya. Bagaimana di dalam satu riwayat Muhammad itu dia digambarkan mendamaikan dua pihak yang tengah bertikai. Nih, saya kasih gambarnya nih. Muhammad mengambil, nih lihat nih, siapa yang kabilah mana yang lebih berhak menaruh nih. Ini gambar Muhammad di dalam literatur Muslim ya. Ini dua pihak ya, dua puak yang bertikai. Orang-orang Quraisy bertikai. Siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad?
Nah, Muhammad mencari jalan tengah, dia ingin mendamaikan dua pihak ini. Jadi dibuatlah satu kain yang panjang supaya mereka sama-sama meletakkan Hajar Aswad. Ini Muhammad nih. Muhammad tuh orang penting di Ka'bah waktu itu, Abdul. Sekarang saya tanya, waktu itu Ka'bah menjadi tempat penyembahan apa? Berhala. Berhala. Muhammad salah satu pengurusnya, betul? Asam lambung naik, saudara-saudara. Iya, sudah. Sekarang saya tanya, Muhammad pengurus Ka'bah nggak pada waktu itu? Iya. Nah, pada waktu itu Ka'bah rumah penyembahan berhala, betul? Iya. Iya, berarti Muhammad ikut serta dalam hal pengurusan rumah penyembahan berhala, betul? Tidak. Nah, tidak. Memang berat menerima kenyataan. Sulit ini. Jadi ya, ini gambar ini adalah gambar literatur Muslim nih, di mana Muhammad mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Nih. Jadi, saya cuma mau kasih tahu, literatur bahwa Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala itu adalah literatur Muslim sendiri nih. Nih ya, saya kasih gambarnya nih. Nih. Ka'bah zaman sebelum Muhammad jadi nabi. Zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, apakah Ka'bah itu, teman-teman, di zaman jahiliyah ini? Ka'bah di zaman jahiliyah itu adalah tempat penyembahan berhala. Nih. Ka'bah di zaman jahiliyah. Anda bisa nonton film-filmnya. Bentar ya. Nih, Ka'bah di zaman jahiliyah. Nih. Lihat nih, ini gambar-gambar Muslim nih. Nama berhala utama di sekitar Ka'bah pra-Islam. Nih. Perhatikan. Ishaf dan Nailah di pintu Ka'bah, Suwa di Yanbu arah Madinah, Al-Jaishat ke arah Hadramaut. Nih, ini berhala-berhala. Lata di Taif, kemudian Manat di Kudait, Nasr di Yaman. Nih, berhala-berhala di sekitar Ka'bah di zaman Muhammad. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah Muhammad jadi nabi, Ka'bah dipoles jadi rumah penyembahan Tuhan. Betul? Betul atau tidak? Ya betul. Betul, artinya Muhammad salah satu pengurus rumah penyembahan berhala pada waktu itu, betul? Tidak. No. Oke, terus saya tanya, Muhammad ngapain ke Ka'bah? Ya ngajak-ngajak orang orang yang sesat itu, diajak ke jalan yang benar. Loh, kan sebelum umur 40 katanya Muhammad didapati sesat. Gimana sih? Jalan itu bukan dengar, sebelum umur 40. Dengar gini, taruhlah di umur 38 Muhammad sudah jadi nabi belum? Belum. Oke, Muhammad kesini nggak umur 38? Ya. Ngapain dia kesini? Ya mengajak umat lah, kan begitu. Dasarnya apa dia mengajak umat? Emangnya dia udah jadi nabi? Mengajak orang yang sesat. Diajak kemana? Diajak kemana? Iya, diajak ke jalan yang benar. Bagaimana diajak ke jalan yang benar sementara umur 38 dia belum tahu jalan yang benar? Aduh, berat ini Muslim ini, aduh. Kalau ada pasir saya lompat-lompat di pasir nih, teman-teman. Bagaimana Anda ini, Gus Yadi? Kenapa Anda begitu beratnya menerima kenyataan? Harus berat. Gak berat kok. Makanya Gus Yadi, saya pernah bilang, makasih Bang Jembret, makasih Jembret, terima kasih Jembret. Makanya begini Gus Yadi,
saya pernah bilang begini, kenapa agamanya orang Quraisy, kebiasaannya orang Quraisy, mereka tawaf, mereka menyembah berhala di Ka'bah itu, kalian poles sedemikian rupa, lalu kalian bilang itu meneruskan ajaran agama-agama terdahulu. Sejak kapan ada Musa, Abraham, Daud dan lain sebagainya ngajarin ajaran yang kayak begitu? Itu namanya kamu nekat yang nyata. Yuk, kenapa ajaran orang-orang Quraisy kalian poles, lalu kalian tempel-tempelkan menjadi ajaran nabi-nabi terdahulu? Siapa yang moles? Oke, sekarang saya tanya, sejak kapan ada nabi-nabi memerintahkan untuk pergi ke Ka'bah, tawaf di sana sebelum Muhammad lahir? Itu sunnah bagi yang mampu. Iya, Muhammad yang ngarang itu. Nah, kalau tidak mampu naik haji itu atau umrah, Naik haji kemana menurut Al-Quran? tidak usah, ya ke Mekah, kan begitu. Ke Mekah. Nih, dengar. Kalau ada umat muslim yang bisa tunjukkan di dalam Al-Quran naik haji itu ke Mekah, saya terjun dari Monas. Terus kalau naik haji kemana? Naik haji itu ke Baitullah. Baitullah itu mana? Baitullah menurut Al-Quran di Baka. Mekah itu. Baka, nggak percaya? Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Memang mereka ini tukang mengedit Al-Quran nih. Baik ya. Nih. Baka. Baik. Dia tidak percaya teman-teman ya. Mana? Baik, kita tunjukkan. Kita sabar teman-teman ya mengajari umat muslim yang tidak mengerti Al-Qur'annya. Ya. Karena apa? Karena umat muslim itu teman-teman, ketika mereka baca Quran nggak dibaca artinya. Nih, saya tampilkan ayatnya. Ini memang berat ini mereka ini ya teman-teman ya. Baik. Kita tunjukkan ayatnya. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-96. Oke? Apa dikatakan di sini? Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk baca dulu. tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang Baitullah di mana di sini? Mekah itu. Mekah ini dalam kurung. Ini Mekah ini adalah upaya umat muslim untuk memelintir Bak. Nih, Bukan memelintir. lihat ya. Memelintir. Perhatikan ya. Di sini di dalam bahasa Arabnya bibakata, bukan bimakata, tapi bibaka. Yang dibakah. Bakah kalian edit jadi Mekah. Ya sudah, sekarang menurut bahasa aslinya, sebentar. Menurut bahasa aslinya apakah ada di sini Mekah? Di dalam teks Quran yang berbahasa Arab, bibaka atau bimaka? Ya itu kan zaman dulu. Itu kan zaman dulu, Quran harus diedit dulu. Berat. Makanya saya bilang teman-teman, mereka sering meledekin umat terjemahan sementara muslim berjamaah umat terjemahan. Kalian sudah mengedit Bakah jadi Makkah berjamaah. Akhirnya apa yang kalian lakukan? Apa yang umat muslim lakukan ketika ayat Qur'annya sudah diedit? Nih, saya akan tunjukkan. Perhatikan. Inilah yang terjadi ketika umat muslim sudah mengedit-edit Al-Qur'annya. Perhatikan. Saya tunjuk. Nih. Memang berat ya. Berat saudara-saudara. Berat. Pantesan pendeta itu ngomong, edit itu bukan pendebat, penghujat. Loh, di mana menghujatnya yang saya katakan semua benar? Kok bisa-bisanya? Pendeta itu. Loh, inilah yang dikatakan oleh umat muslim. Nih, dengarkan. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi.
dibodohin mereka. Suruh ngikut aja. Gak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Nah, nih akhirnya apa yang sekarang umat muslim lakukan? Lihatlah yang umat muslim lakukan. Disuruh naik haji ke Bakkah, malah naik haji ke Mekah. Akhirnya kayak begini. Dengarkan, itu ya yang naik haji atau umroh itu bagi yang Lomba-lomba mereka cium batu. Nih, diwajibkan. apa yang mereka lakukan? Nih, inilah yang mereka lakukan. Perhatikan, ini yang mereka lakukan. Nih. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan. Nih. Nah, nih. Apa yang dilakukan umat muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan, Bang. Betul. Betul Gus Yadi? Betul atau salah yang saya bilang? Umat Islam itu ya yang wajib naik haji atau umroh itu bagi yang mampu. Lari kemana yang dibahas? Disuruh naik haji kemana? Disuruh naik haji kemana? Ke Mekah. Ke Bakkah atau ke Mekah menurut ayat Al-Quran? Bakkah dalam kurung Mekah. Dari mana? Mekah itu datangnya dari mana? Di dalam bahasa aslinya apa? Biar yang sesat itu ngerti arti kata-kata. Berarti menurut Anda Allah salah tulis. Dia harusnya tulis Mekah jadi Bakkah gitu. Udah salah tulis. Ya itu. sudah, kenapa di situ tertulis Bakkah? Biar yang sesat itu paham. Kalau Bakkah itu Mekah. Bakkah. Apa dalilnya bahwa Bakkah itu Mekah? Bah, itu baru saja itu dah. Justru yang di Mekah itu tempat penyembahan berhala tadinya, betul? Bah, iya tadinya. Iya, makanya disuruh naik hajinya ke Bakkah, bukan ke Mekah. Mekah lul, bahlul. Nah, inilah umat muslim teman-teman ya. Disuruh belajar bahasa aslinya, disuruh melihat ke dalam bahasa aslinya tertulis Bakkah, mereka tidak mau percaya. Pantas saja apa yang dikatakan oleh Ustadz Yazid. Nih, inilah yang dikatakan oleh Ustadz Yazid. Nih, perhatikan. Inilah yang dikatakan. Aduh. Nih, perhatikan. Jangan ngomong sendiri. Yang dikatakan oleh Ustadz Yazid apa teman-teman? Mereka nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Gak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Dibodohi. Oke lah Gus, saya undang dulu yang muslim ya, yang punya ilmu ya. Kok Edis yang nanya terus? Kamu tidak punya ilmu gimana? Nanti biar gini, teman-teman muslim saya mohon maaf. Nanti kalian bilang lagi sama saya, kenapa kamu lanjutin ngobrol sama Gus Yadi yang bengak itu? Udah tahu nggak punya ilmu, kami terus-terusin. Ya sudah, saya undang muslim yang mengerti agama Islam. Kamu yang bengak, jangan nekat yang nyata. Yuk teman-teman ya, teman-teman muslim jangan lagi inbox saya bilang, kamu kok beraninya sama yang awam-awam? Saya undang yang mengerti ajaran agama Islam. Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias. Ini sudah 20.000 orang ya yang menonton ya. Bang Tobias makasih. Teman-teman yang mensupport saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Makasih jujur, makasih. Teman-teman yang memberikan support saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi teman-teman ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Makasih Bang Tobias, makasih.
di mana teman-teman program ini, teman-teman ya. Bang Joshua, makasih. Di dalam program ini teman-teman kita ada pendirian Rumah Apologet, di mana di Rumah Apologet itu kita akan mengadakan atau membuat atau memproduksi konten-konten, atau kita buat semacam studio atau menara syiar, atau stasiun televisi lah gitu bahasa sederhananya, untuk kita memancarkan siaran-siaran yang seperti ini ya. Kita undang muslim, kita bikin podcast ya, bahkan kita juga akan bikin film pendek. Nah, nanti kalau teman-teman punya narasinya boleh dikasih skitnya narasinya ya. Jadi ceritanya itu ada orang membaca Al-Qur'an. Nah, ketika dia membaca Al-Qur'an bunyinya seperti itu, pakai terjemahan di masjid. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, maka tidak ada dosa bagimu. Wah, lalu ada masalah, ini apa yang dibacakan ini? Ini membaca apa? Nah, terus didatangi tuh. Hei, kamu ngapain? Kenapa kamu bilang bahwa di situ boleh menggauli wanita-wanita yang sudah diceraikan? Oh, penistaan kamu ya. Tunjukin terjemahannya. Ada ayat Qur'annya. Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dia cerai. Ada ayat. Nah, nanti baru datang orang-orang. Ya kan? Selama ini kan muslim baca di masjid pakai toa kan Arabnya doang, nggak dibaca artinya. Coba dibaca. Banyak ini muslim yang nggak nih. Saya dengarkan ya. Jikalau umat muslim membaca Al-Qur'an dengan terjemahannya nih, Al-Ahzab, memang banyak mereka yang tidak mengerti ayat-ayat Al-Qur'an ya teman-temannya nih. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-51 nih ya. Nih, apa terjemahannya? Perhatikan kaum muslimin. Nih ya, saya bukain gede-gede sama kalian nih ya. Perhatikan. Kamu, maksudnya di sini Muhammad ya, boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Ini dalam kurung ini nggak ada sebenarnya ini ya. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Amin. Nah, itu ada ayatnya. Saya tidak ngarang-ngarang. Jadi menurut ayat ini, Muhammad boleh menggauli kembali dari perempuan-perempuan yang telah dia cerai, maka tidak ada dosa baginya. Dibilangin saya fitnah. Itu bukan fitnah, teman-teman. Saya mengatakan yang sebenarnya. Nah, nanti kita bikin film pendek tentang itu. Bagaimana ada seorang di masjid membaca ayat terjemahan Al-Qur'an, lalu didatangi oleh orang-orang disangkain menista. Nah, itu teman-teman, makanya kita akan buat semacam konten-konten yang semacam itu. Tapi ini memang masih kita tahan dulu teman-teman ya. Kita belum bisa melakukan itu semua. Terus ngapain sih Bang bikin-bikin konten begitu Bang? Untuk apa Bang? Bukankah itu memecah belah persatuan dan kesatuan? Nah ini. Nih. Teman-teman sekalian, gini loh, karena yang umat muslim lakukan, nih. Kalian tahu apa yang umat muslim lakukan? Umat muslim itu kerjanya bikin podcast dan membahas agama Kristen. Tapi nggak ada yang jawab mereka. Nggak ada. Makanya sesekali mereka ini harus dijawab. Dan kalau dijawab, mereka ini biasanya suka kejang. Nih, saya kasih contoh ya, salah satu podcast yang dilakukan umat muslim. Nih, saya kasih contoh. Ini podcastnya umat muslim. Nih, lihat, perhatikan. Kan dosa lu ditebus. Ya. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa?
nebusnya ke Tuhan dong, dosa kita kan ditebus dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah Upah dosa adalah maut. maut. Penguasa maut adalah Iblis. jadi kalau lu berdosa, berarti Yesus dosanya ke siapa? Iblis. Lu Nah ini nih pengetahuan baru ini. pernah baca kan? Iya. Ayat itu pernah baca kan? Apa itu? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah Iblis. iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Benar. Make sense benar sekali. Oke. Yang nyalib Yesus siapa? Orang-orang Kepala Romawi, Romawi. suruhan Pilatus. Nah ini ketika umat muslim podcast tentang agama Kristen, wah itu namanya tidak memecah belah, itu namanya dakwah. Tapi kalau ada nanti orang Kristen yang bikin podcast bahkan bikin film pendek, penistaan agama. Nah itu teman-teman, alasan kenapa saya mau bikin podcast, kenapa saya untuk menjawab atau mengimbangi video-video yang seperti tadi. Ya. Jadi jangan dibilang ya, "Bang, janganlah Bang bikin video-video kayak begitu Bang, nanti kan penistaan agama." Untuk supaya apa? Kita ini sekarang ini lagi cari perhatian sama pemerintah, biar pemerintah ini mengambil tindakan. Gitu loh. Karena pemerintah ini diam tutup mata. Tutup mata mereka. Bagaimana banyak umat-umat muslim, Ari Untung bikin podcast sama Juma mengenai Bible menubuatkan tentang datangnya agama Islam. Ada pemerintah ngomong nggak ada. Nggak ada polisi hilang ditelan bumi kan? Ya. Jadi teman-teman, salah satu yang saya lakukan untuk menarik perhatian supaya pemerintah ambil tindakan nih terhadap konten-konten yang seperti ini. Supaya apa? Supaya terjadi kesepakatan nih antara Muslim dan Kristen. Coba yang Muslim tuh berhenti kalian bahas-bahas agama Kristen. Nanti dijawab kalian atit-hati. Tapi kalau tidak ada tindakan, saya buat videonya nanti. Biar kayak mana nanti reaksinya. Bayangin tuh gimana. Jadi teman-teman Muslim, ingat ya, saya itu tidak mau saya itu cari-cari perkara. Enggak, bener. Di dalam hati kecil saya itu pengen kita itu jalan masing-masing. Tolonglah yang Islam tuh urusin agama kalian. Urus agama kalian, gak usah bahas-bahas agama orang. Nanti saya bahas agamamu, nanti kamu kejam. Iya, tapi kalau tidak ada tindakan dari pemerintah, pemerintah tidak mau ambil tindakan, saya nanti yang akan membuat konten-konten seperti itu. Ya. Nah itu teman-teman, makanya teman-teman kita ada program untuk pendirian rumah apologet itu. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport, teman-teman bisa mampir ke profil ya. Atau kepada teman-teman yang masih bingung, ini teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa support di sini. Nah ini teman-teman ya, silakan tangkap layarnya, screenshot layarnya. Sebenarnya ada di profil saya juga ya teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman mampir ke profil, ada di situ di beranda saya, atau di tulisan berjalan, teman-teman ya, lihat ada tulisan berjalan yang teman-teman nonton di YouTube saya, teman-teman bisa lihat. Ya, hembuskan. Di sini, Bang. Nah, tarik napas lagi, hembuskan. Nah, gitu. Ya, Abil Ababil. Kenapa Anda gelap-gelapan ini? Nanti takutnya Anda jadi nabi. Kalau jadi nabi nanti perempuan-perempuan yang mau menyerahkan diri kepada nabi. Biasanya kalau sudah jadi nabi, perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri. Modus. Oke. Abil Ababil, saya konfirmasi satu kali lagi nih. Apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillahirrabbilalamin, saya muslim, Bang. Muslim, baik. Jadi tema kita kali ini, Bang, saya Kristen ya Bang ya. Tema kita kali ini, Quran bilang bahwa Isa itu suci dan Muhammad didapati sesat. Apakah Anda percaya? Ayat mana itu, Bang Edis? Di ayat mana itu dikatakan? Ayat mana? Oke, tadi Anda sudah menyimak dari awal ya? Ya, saya menyimak. Sudah menyimak dari awal. Apakah Anda punya Al-Quran di rumah?
Punya. Punya. Silakan diambil Quranmu dulu. Oke, siap. Ku taruh HP dulu ya. Nah, bukannya disiapin dari tadi kan? memang Muslim. Ya, silakan. Sabar kita, sabar ya. Oke, sambil menunggu dia ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk follow akun asli ini ya teman-teman ya. Ini adalah akun yang asli. Jadi teman-teman pastikan teman-teman tidak memfollow akun-akun yang bodong ya. Punyaku juga asli bang, promosiin bang. Ya, terserahlah, silakan. Kalau Muslim naik ke sini itu banyak untungnya. Ya, nanti Anda semakin dikenal oleh Muslim yang lain, apalagi Anda berprestasi mampu mengalahkan saya. Tapi sayang Muslim yang naik ke sini semua babak belur. Edis bang Edis. Yuk silakan. Buka Quranmu. Coba dibuka Qurannya surat Al-Fatihah bagian yang terakhir ayat yang ke-7, silakan. Kalau surah Al-Fatihah gak usah nyuruh saya ambil Quran bang, saya hafal bang. Ya sudah, apa ayat yang ke-7? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, apa itu dolin? Kalau dolin ya artinya sesat. Sesat. Oke, apa bedanya dolan dengan dolin? Perbedaan dolan sama dolin ya beda. Kalau di surah Ad-Duha itu sebentar, kan sebelum kan surat Duha, sebelum surat Ad-Duha, apa beda dolan dengan dolin? Gini bang, kalau dalam bahasa ditanya apa bedanya? Apa bedanya dolan dan dolin? Coba jelaskan sama saya. kalau dolan itu mengikuti wazan fa'alun. Kalau dolin ya dolin. Makanya saya bilang inilah orang Islam teman-teman kayak begini. Aduh, beda dolan dengan dolin. Kalau dolan itu tunggal dia, tapi kalau dolin itu jamak. Kalau dolan itu satu orang, yang sesat satu orang. Kalau dolin yang sesat banyak orang. Kalau dolin itu orang-orang sesat. Kalau dolan orang sesat. Aduh, susah memang mereka ini teman-teman. Coba. Artinya bingung, bukan sesat. Gimana? Kenapa di Ad-Duha tadi itu kok artinya supaya bingung? Orang Muslim tidak pada murtad. Coba sekarang pernah dengar hadis ini nggak? Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Pernah dengar hadis itu? Bukan hadis itu bang. Apa? Itu makalah saja itu. Iya, makalah. Baik. Apa artinya? Ya sesuatu yang baru yang tidak terjadi di zaman Nabi ya bid'ah. Bid'ah. Oke. Wa kullu dolalatin finnar, betul? Segala yang dolan itu sesat, betul? Api neraka, betul? Betul. Betul. Tapi bid'ah itu dibagi berapa bang? Ya, kita nggak bahas itu. Kita bahas kosakatanya. Dolan, betul? Kullu wa kullu dolalatin finnar, betul? Betul. Oke, segala yang sesat itu tempatnya di dalam api neraka, betul? Betul. Oke, kata sesat di situ apa bahasa Arabnya? Dolan. Dolan. Baik. Sebentar. Pelan. Jadi kamu sudah mengakui bahwa arti dolan itu sesat, betul? Sesat. Cuma yang di surat Duha tadi. Wah, ini udah berat. Ini berat. Sebentar. Wa kullu, sebentar, pelan. Ababil, pelan. Ababil, tenangkan dulu, tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu supaya kita bisa belajar, oke? Wa kullu dolalatin finnar. Segala yang dolan itu tempatnya di nar, api neraka. Api, nar itu api.
Nah, tadi kamu sudah saya tanya, apa kata sesat di situ bahasa Arabnya? Kamu sudah jawab dolan. Artinya sesat. Nah, saya tanya sama kamu, menurut Al-Quran, apakah Muhammad didapati sebagai seseorang yang dolan? Tidak, karena di surat Duha tadi bukan sesat, tapi bingung. Gini, jangan terjemahan, Kan jangan kan pakai kata terjemahan Bang dulu. Edis. Shh, jangan pakai terjemahan dulu. Apakah Muhammad didapati sebagai seseorang yang dolan? Tidak, saya katakan Baik. tidak, Bang. Coba buka surat Ad-Duha ayat yang ke-7, silahkan. Ya, wa wajadaka dhalam fahada toh? Oke, siapa yang dolan di situ? Nabi Muhammad. Cuma Oke, kan di berarti situ bukan sesat. Jangan pakai terjemahan, sudah dibilang ini kalau Muslim kalau udah terjemahan jangan diterjemahin. Jadi kamu sudah setuju bahwa Muhammad seorang yang dolan? Tidak setuju, Bang. Duh, tidak setuju. Lalu siapa di sini orang yang dolan? Sebentar, saya balik kamera saya. Sebentar. Bang Edi. Ini memang berat ini umat Muslim nih. Nggak setuju dia dengan Al-Qur'annya. Baik. Perhatikan. Edis. Wa wajakada dolan fahada. Siapakah orang yang dolan ini? Nabi Muhammad. Muhammad. Berarti menurut Ad-Duha ayat yang ke-7 Muhammad seorang yang dolan, betul? Artinya di situ apa, Bang? Jangan diartikan dulu, dia seorang yang dolan, betul? Ya karena kita harus mengikuti itu. Apa Oke, kan beda? dia seorang yang dolan. Menurut hadis kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar, apa arti dolan? Saya bisa menjelaskan sedikit, Bang Edis. Bisa dikasih ngomong. Berat. Tadi kan saya dengerin Bang Edis. Bisa nggak saya ngomong sebentar? Baik, silakan. Kita tunjuk nanti tafsirnya sama dia sendiri langsung ya. Silakan, Saya silakan. tidak ada, supaya nanti tidak ada fitnah sama Bang Edis, kick orang gitu kan. Baik, silakan. Kalau untuk perbedaan dolan sama dolin itu memang saya tidak tahu. Kalau di surah Al-Fatihah itu dolin memang artinya sesat. Sesat. Kenapa? Di kullu bidatin dolalan juga sesat juga, betul? Dolan pada itu artinya bingung. Karena begini Bang Edis, Ya, bahasa Arab itu diperhalus. Oh, baik nih. Al-Quran itu Bang Edis. Oke, Sebentar, baik. belum selesai, sedikit lagi, Ma- Bang. mau saya Sedikit lihat, lagi, mau Bang. saya kasih tunjuk terjemahan bahasa Inggrisnya. Mau saya kasih Sedikit tunjuk lagi, terjemahan Bang. bahasa Inggrisnya. Sedikit lagi Bang Edis. Oke, silakan. Dalam bahasa Arab itu Bang, salah harkat satu atau beda harkat ataupun titik. Mulai dah. Angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Nah, ini udah, angel udah. Coba sekarang kita lihat ya apa yang ada di dalam kitab tafsir nih. Menurut kitab tafsir An-Nafahat Al-Makiyah Syekh Muhammad bin Sahlih Asyawi, surat Ad-Duha ayat 7, dan Allah dapati engkau salah arah, tidak mengetahui apa itu iman, Al-Quran dan syariat. Sekarang saya tanya, orang yang tidak mengerti iman, orang yang tidak mengerti Quran, orang yang tidak mengerti syariat, bukankah orang itu adalah orang yang sesat? Saya jawab, tanya. Jawab. Kemana Bang? Kenapa Bang? Duh, lihat ini ya, lihat. Surat Ad-Duha ayat 7, dan Allah dapati engkau salah arah. Ini bahasa-bahasa memperhalus nih. Salah arah, tidak mengetahui apa itu iman, Al-Quran dan syariat. Nah, sekarang saya tanya, orang yang tidak mengetahui arah, tidak mengerti iman, tidak mengerti Al-Quran dan syariat, apakah dia berada di jalan yang sesat atau di jalan yang benar? Ya karena kan memang Nabi Muhammad seorang yang ummi, memang buta huruf kan? Berarti dia sesat nggak? Didapati dia seorang sesat nggak? Tidak, karena memang Nabi.
Didapati tidak sesat. Oke. Apakah Muhammad didapati orang yang mengerti arah? Arah dalam artian arah apa itu? Ya udah, apakah Muhammad didapati orang yang mengerti iman? Mengerti lah. Cuma Terus kan ini- dia seorang Ini apa ini? buta. Dan Allah dapati engkau salah arah, tidak mengetahui apa itu iman. Ini berat ini muslim ini mengakui kenyataannya. Makanya saya bilang teman-teman ini loh, saya itu tidak asal-asal ngomong. Lihat ini, makanya ini Quran bilang Isa suci, Muhammad didapati sesat, Islam kagak percaya. Orang Islam nggak percaya teman-teman. Karena apa? Karena orang Islam tidak baca Al-Quran. Mereka baca huruf hijayah. Setelah mereka baca huruf hijayah, dapat pahala. Bang, tadi itu modal data dari mana menurut penafsiran Muhammad Saleh itu? Waduh. Ini zaman sudah internet. Ini zaman sudah era internet. Tinggal dicari Berarti modal saja. Google. Baik, saya tunjukkan sumbernya. divalidasi Memang sulit mereka ini percaya ya dengan kebenarannya. Oke, baik. Aku Bang, tanya, ini Bang, sumbernya ya. Lihat nih. Ini sumbernya nih. Tafsir web. Surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Ini banyak sekali nih. Nih. Ini semua berbicara mengenai Muhammad yang tidak tahu arah. Ya. Nih. Nah, yang menurut Muhammad yang nafsir tadi itu Muhammad Oke, siapa tadi menurut itu yang... tafsir ringkas Kementerian Agama. Mau nggak ini? Tarik tafsir asli Kementerian Agama mau? Ya, Oke, baik. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Jadi menurut ayat Ad-Duha ayat ke-7, apakah Muhammad didapati orang yang ngerti akidah atau tidak ngerti akidah? Meninggal dunia, saudara-saudara. mana Bang? Ini loh, tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapati kamu, maksudnya Muhammad, sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung, lost, Itu kan sebelum hilang, beliau nyasar, tahu kan? Karena belum mengetahui apakah akidah dan hukum yang benar. Apakah Muhammad seorang yang mengerti akidah? berarti sebelum dia diangkat menjadi nabi. Iya, makanya kan saya bilang didapati. Makanya Muhammad itu didapati sebagai seseorang yang sesat, tidak mengerti akidah, tidak mengerti iman. Nih loh, ya kan? Tidak mengerti akidah, tidak mengerti iman, tidak mengerti hukum, tidak mengerti syariat. Sebelum dia didapati. Makanya dia didapati sebagai seseorang yang demikian. Sebelum dia menjadi nabi kan? Oke, Yang didapati baik. seperti itu. Baik. Oke, sekarang saya balik dulu. Berarti sebelum Muhammad jadi nabi, Anda sudah setuju bahwa Muhammad orang yang sesat? Kalau dikatakan sesat sih mungkin tidak elok Bang. Nah, kan? Oke, sebentar. Apakah sebelum Muhammad jadi nabi dia mengerti apa itu iman? Ya mungkin kalau beliau masih kanak-kanak ya belum. Oke, belum mengerti apa itu iman, belum mengerti apa itu akidah, belum mengerti apa itu rukun iman, rukun Islam, dia tidak tahu itu, betul? Betul, karena kan orang di situ yang juga Bang demikian, Idris. orang yang demikian itu, yang tidak mengerti iman, tidak mengerti syariat Islam, tidak mengerti akidah, orang yang demikian itu adalah orang-orang yang dolin, betul? Enggak juga Bang, namanya kan belum diajar. Kalau begitu apa itu? Ghairil makdubi alaihim waladolin. Apa itu? Jalan orang-orang yang tidak diberi petunjuk, betul? Salah abangnya. Udah, tidur dulu di bawah sana.
Ini orang nggak tahu apa-apa, nekat aja naik. Ini berat teman-teman. Muslim ini mengakui kenyataan itu berat. Sulit mengakui kenyataan itu. Padahal apa yang saya katakan itu bersumber dari kitab mereka sendiri. Tapi seperti biasa mereka kagak percaya. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjutkan kembali, sekali lagi teman-teman, kita terus-menerus mengantisipasi mengenai banyaknya akun-akun palsu yang bermunculan atas nama saya. Jadi teman-teman sekali lagi, untuk teman-teman yang nonton di TikTok, silakan teman-teman cari akun saya yang asli, yaitu akun ini. Ya, Edis TV, followers saya itu sekarang itu udah 370-an ribu, kurang lebih. Sebentar lagi 400 ribu ya. Jadi teman-teman follow biar cepat 400 ribu. Dan saya hanya memfollow satu akun di akun itu. Ya, satu akun di akun itu, dan itu juga adalah akun yang asli. Ya, yang saya follow di beranda saya ini, itu juga akun yang asli. Dan teman-teman sekali lagi, kita ada program untuk pendirian rumah apologet, di mana rumah apologet ini akan kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas seperti ini. Untuk aktivitas apologetika. Kita juga akan bikin podcast, akan bikin film pendek dan lain sebagainya untuk menjawab orang-orang Islam. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, terutama kepada saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke profil saya ini ya. Mampir ke profil saya kasih tahu ya Pak teman-teman ya. Kita harus selingi dengan iklan supaya kita tahu mana akun yang asli ya. Nih sebentar teman-teman. Lihat ya. Saya akan kasih tunjuk bagaimana cara kita mengetahui akun saya yang asli dan bagaimana cara mensupport pendirian rumah apologet. Lihat teman-teman ya. Kita klik di kolom pencarian ya. Kita klik Edis TV ya. Kita klik Edis TV. Nah, ini nanti akan muncul nih akun asli saya. Ini yang nonton lagi 16.000. Nah, ini. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, mampir ke beranda saya. Ini ada kolektor ya. Kolektor, klik link YouTube saya. Nah klik saja link YouTube saya ini ya. Nah ketika klik nanti teman-teman akan dipindahkan ke web dan buka saja. Nah ini akun saya yang asli teman-teman. Nah udah 90.000 followersnya. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya, khusus kepada teman-teman yang punya berkat berkelimpahan, berlebih, teman-teman bisa kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini. Ya, ini nomornya teman-teman. Nanti kalau teman-teman klik nomornya, nanti muncul nama saya Edis, nama depannya. Masih ada nama belakangnya, nanti kalian lihat sendiri di situ ya. Begitu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport. Nah, teman-teman, saya pun juga sedang live ya di YouTube saya. Nah ini teman-temannya yang menonton di YouTube itu 2.700 orang. Nah ini teman-teman, saya juga sedang live di YouTube saya ya. Oke, demikian sekilas info sebelum kita ya, demikian sekilas info ya teman-teman ya. Atau kepada teman-teman yang masih juga bingung ya, sudah dikasih petunjuk seperti itu juga masih bingung ya, karena teman-teman ini maunya yang ringkas-ringkas, simpel-simpel ya, teman-teman bisa support di situ. Ya, kita ada kolektor untuk pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support di yang tertera di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layar seperti itu. Khusus kepada teman-teman yang mampu saja ya. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman juga yang belum mapan ekonominya, itu saya larang teman-teman untuk berkolektor ya. Jangan berkolektor kalau teman-teman itu hidupnya belum mapan. Ini khusus kepada orang-orang yang punya berkat berlebih saja. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita balik lagi kamera kita. Kepada teman-teman yang muslim, silahkan ya, jikalau Anda lihat teman Anda tadi babak belur ya, tidak mampu menjelaskan, boleh Anda menggantikannya dan menjawabnya. Terima kasih Joshua, terima kasih. Oke,
Kita kasih naik ada Zulham Mitsubishi Sidoarjo. Loh, kok terpental? Oke, kita kasih naik ada Ibnu Kalam. Ibnu Kalam. Ya, selamat malam Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat malam. Ya, Pak Ibnu Kalam, bagaimana ini Pak Kalam? Ini saya mengatakan bahwa Quran bilang Isa itu suci dan Muhammad didapati sesat. Tapi orang Islam tidak percaya ini. Harus percaya karena itu data. Pak Kalam, Anda Muslim kan? Muslim. Tapi kenapa ini Anda kok percaya ini dengan ini? Perintah dari Al-Quran. Jadi betul Pak Kalam bahwa orang yang Muhammad beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Pak Kalam percaya bahwa Muhammad itu didapati sebagai seorang yang sesat. Iya, sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, tuh. Ya, bagaimana menyadarkan ini Pak Kalam kepada teman-teman atau sahabat-sahabat Anda? Ya, terpaksa saya bantu Edis. Tapi beri juga saya kesempatan sedikit kepada saudara-saudara saya Muslim yang Islam supaya jangan mau mengatakan Nabi Muhammad itu Rab, itu sangat bermasalah. Katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu Assalamualaikum. Ya. Oke, coba Daeng Sarul, jangan kau malu menunjukkan wajahmu sebentar. Ya, Pak Sarul, Daeng Sarul, silakan Pak. Oke. Ini Ibnul Kalam ini orang apa? Makassar kah? Ya, orang Bugis Pak, orang Bugis Makassar. Kenapa juga kau begitu? Maksud Bapak apa? Ikut sama Edis, sudah tua. Kalau dengarkan dulu. Muslim di beri kesempatan ini. Dengarkan dulu Pak, dengarkan dulu. Saya gantikan Makassar juga saya. Saya Makassar juga saya. Saya jadi penonton di atas. Ya, silakan. Boleh dengarkan sebentar sekali. Muslim di bawah kalau naik di romnya Edis, main-main saja, jangan terlalu serius. Karena Edis ini kasih bodoh-bodoh saja kamu itu. Ada TV-nya si Edis ini. Oke, ada sama aku baik. Sama dia itu. Jadi baik, ini sebentar, di sini main-main saja ya. Biar saya yang jawab. Biar Oke, silakan Pak Kalam. Main-main saja di bawah Muslim, jangan naik. Kalau kamu naik di rom Daeng Sarul, tenang. Jangan kau macam-macam dulu jinnya. Tenang dulu. Jangan macam-macam kau deh. Tenang dulu. Oke. Jangan macam-macam. Pak Kalam, silahkan dijawab. Bukan saya naik ke Serupang, bukan aku naik ke Serupang. Kalau Muslim naik di atas di romnya Edis, main-main saja. Jangan diulang-ulang lagi. Oke, baik. Tidak boleh main di dalam Al-Quran, tidak boleh main-main. Silakan Pak Kalam. Ya, tidak boleh. Jadi saya ingin sampaikan kepada umat Islam di seluruh Indonesia supaya jangan berani mengatakan Nabi Muhammad itu Rab, bermasalah. Sebentar Pak Kalam, ini fokus dulu ke sini. Artinya Muhammad menurut Al-Quran didapati seorang yang sesat, betul? Ya, didapati seorang yang sesat. Tuh, silakan Muslim tuh. Ini Daeng ini ya, jangan macam-macam. Ini Daeng juga ini. Ini Pak Kalam asli Bugis ya. Nanti dia menjadi tidak sesat setelah menjadi nabi. Setelah menjadi nabi pun pernah ditegur di dalam Al-Quran 2 kali tegur. Iya. Ada yang berani menantang naik. Silakan ayo silakan. Ini saya undang Muslim yang bagus. Kalau naik bagus-bagus, jangan marah-marah loh. Kenapa kamu nanya-nanyain alamat? Karena menjengkelkan. Coba, gini, iya makanya begini Pak Kalam. Umat Muslim ini, ya saya perhatikan kebanyakan orang Islam ini, ketika mereka nggak mampu diskusi, tanya alamat rumah. Ya. Kenapa sih kalian ini bantah saja argumennya? Gitu loh. Ya. Dia mau tinggal di mana itu bukan urusanmu. Oh, memang berat orang Islam nih ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik yang Muslim. Ayo naik ke sini. Bantahlah argumennya. Jangan kau tanya alamat rumahnya.
Bisanya hanya mempersekusi aja kerja kalian ini. Bantah nggak mampu. Ya, Dedi Nasution, silakan nyalakan kamera. Dedi Nasution. Nih. Ya, Bang Dedi Muslim, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Pak Ibnu Kalam bahwasanya Muhammad itu didapati orang sesat? Setuju saja, Bang. Oke, kalau sudah setuju, kita taruh di bawah ya. Kalau setuju taruh bawah. Kita cari yang membantah ini. Mudah-mudahan Ya, semua silakan. Muslim setuju semua ini. Oke, kita. Yang Rizal motor apa itu namanya? Kasihnya kalau ada Rizal motor. Rizal motor. Iya, silakan Rizal motor. Saya masuk di ruangannya, masa saya dikasih keluar? Tidak berani dengar penjelasan dari saya. Silakan ya, silakan yang muslim kalau ingin membantah naik, tapi mereka nampaknya tidak sanggup membantah nih. Mereka nggak sanggup membantah Pak Kalam. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Nazir. Muhammad Nazir Hussein. Yuk. Ya, Muhammad Nazir Hussein, muslim ya, muslimah ya. Halo Mbak, muslimah Mbak ya? Ya. Oke. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang Mbak? Ya. Sudah menyimak dari tadi? Bang, di sini Bang. Gimana? Jaringannya jelek. Bagus kok, bagus. Maksud saya sudah Jaringannya menyimak. jelek. Sudah menyimak dari tadi atau baru saja datang? Ya, sudah nyimak dari tadi. Oke, Anda setuju bahwa Muhammad menurut Al-Quran didapati seorang yang sesat? Nabi Muhammad. Bukan, Udin. Karena itu pada saat beliau sebelum menjadi nabi. Ya, kita sebelum bicara diangkat menjadi nabi, bagus. ketika dia didapati. Berarti ini kita manggilnya apa? Nama laki-laki, nama Muhammad tapi perempuan ini. Oke. Jadi Mbak Muhammad ya, Mbak Muhammad, apakah Anda setuju bahwasanya Muhammad didapati sebagai seorang yang sesat? Ya. Sesat dalam kata apa dulu? Artinya Ya, tidak sesat mengerti kan dalam agama, tidak pikirannya, mengerti di sana tentang dikatakan Tuhan, tidak sesat mengerti itu syariat. Dia tidak mengerti tentang masalah akidah, belum mengerti Ya. masalah iman, syariat. Sebelum diangkat menjadi nabi. Iya. Dia belum menjadi nabi, jadi wajar. Jadi Muhammad, Biasa gitu. jadi Muhammad jangan masuk terlalu golongan. dibesar-besarkan, Oke, biasa jadi aja. Muhammad masuk golongan orang-orang sekitarnya, betul? Orang-orang Quraisy, betul? Berat ini mengakui Ya, kenyataan. kan datanya tertulis dalam Al-Quran. Datanya tertulis dalam Al-Quran. Jadi itu teman-teman ya, kalau muslim-muslim yang mengakui, mereka akan mengakui. Aduh. Oke Pak Kalam. Jadi intinya saya sudah mendapatkan apa yang Pak Kalam katakan itu benar ya. Benar. Dan Mbak atau Kak Muhammad sudah juga mengakui bahwa Muhammad didapati sesat seperti itu. Dan bahasa yang digunakan tafsir itu memang diperhalus saja. Iya. Tapi sebenarnya sesat. Sesat tuh. Sesat. Jadi teman-teman Tapi saya ingin muslim, menekankan bahwa memang berarti Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Karena dalam Al-Quran itu berkata jujur bahwa Nabi Muhammad pernah ditegur sama Allah 2 kali. Itu berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Muhammad. nah menjadi poin pertanyaan pentingnya, Bang, begini, menurut saya. yang menjadi pertanyaan besar begini, di dalam Quran surat An-Naml atau An-Najm ayat 3-4 itu dikatakan bahwa tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ini menjadi pertanyaan besar ini Pak Kalam. Bagaimana mungkin Quran bilang, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha.
Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Kalau memang yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan apa yang diwahyukan kepada dia, bagaimana mungkin Allah menegur dia? Ya, jadi poin penting berarti itu Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Yakin itu emang dari Allah gitu. Logikanya Sekarang, kalau Al-Quran jangan itu diulang karangan lagi. Nabi Muhammad, Intinya begini. Enggak mungkin sekarang beliau begini, kamu, Mbak Muhammad sendiri. Nampaknya suara kita delay nih sama dia ini, teman-teman, repot. Oke, Muhammad Nazir, apakah Anda mendengar saya? Delay suara kita, teman-teman. Oke, Muhammad Nazir, saya turunkan dulu, bagusin dulu sinyalnya ya. Begini Pak Kalam, menurut Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan yang diwahyukan kepada dia, betul? Betul. Tapi bagaimana mungkin dia ditegur oleh karena yang diucapkannya? Tidak boleh saya jelaskan. Karena? Di sini. Wah, bahaya ini. Berat. Bisa saya dituduh menjadi Salman Rushdie. Saya bagaimana? Bisa dituduh menjadi Salman Rushdie. Bisa dituduh menjadi Salman Rushdie, ya. Karena memang begini teman-teman, kalau kita baca Al-Quran itu tetap ya, ada penjelasannya kan, tetap ada penjelasannya. Ya, jadi makanya saya bilang begini, Quran kan bilang tidaklah yang diucapkannya itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Muhammad itu bukan berasalkan hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin itu terjadi kalau memang yang diucapkan dia itu wahyu, kok Allah menegur apa yang diucapkan Muhammad? Itu artinya Allah menegur wahyunya sendiri. Betul. Ya, saya mengerti pertanyaan itu, tapi memang agak ruwet, berat menjawabnya. Berat. Apalagi ada ayat yang terkait dengan dibolehkannya bersetubuh dengan perempuan yang masih ada suaminya, itu paling berat. Nah, itu iya. Boleh dihalalkan bagimu budak-budak yang kamu miliki. Ya, ada yang Sarul. Gimana? Apa yang mau Anda bantah dari Ibnu Kalam? Wajahmu jangan kau tutup-tutupi begitu. Saya pakai begini dulu. Iya, kau ini nggak pernah pakai baju kau nih. Iya, ini pakai baju sudah saya ini. Oke, coba bilang sama Pak Kalam di mana dia salahnya. Silakan. Pak Kalam, macam mana itu? Apa salahnya di situ? Ini tukang debat juga ini. Ya tidak boleh dikatakan salah. Tetapi harus ada istilah nafi isbat. Ada ayat dinafikan dan diisbatkan kepada ayat yang lain. Jangan terlalu panjang. Saya khawatir Anda tidak mengerti tentang nafi isbat. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau apakah Anda sudah mengakui Sarul bahwasanya Muhammad itu sesat? Iya, sesatnya itu dari sebelum dapat akidah gitu. Nah, sekarang Sarul sudah mengiyakan. Ya, oke, berarti kamu setuju dengan Pak Kalam? Oke, berarti kamu setuju dengan karena datanya ada di Al-Quran. Iya. Ya. Oke, berarti sekarang Daeng Sahrul sudah mengiyakan bahwa Muhammad didapati seorang yang sesat. Betul. Karena datanya ada di Al-Quran. Oke, Pak Daeng Sahrul. Tidak sesat. Sebentar Pak Kalam. Daeng Sahrul, Anda setuju bahwa Muhammad didapati seorang yang sesat? Di situ tertulis di Al-Fatihah, betul. Al-Fatihah ini. Yang sesat itu di Al-Fatihah. Enggak, di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Walak dolin. Oke, Muhammad orang yang seperti itu enggak? Oke, Muhammad orang yang seperti itu enggak? Dia itu bingung. Ini dia bingung di sinyalnya ini bingung. Sebentar, Pak Kalam, saya turunkan sebentar Pak Kalam ya. Ini nampaknya kalau dua orang agak berat ini.
Sebentar, biar saya diskusi sama Pak. Turunkan saja. Turunkan. Terima kasih Pak Kalam. Terima kasih Pak Kalam. Ya, sama-sama. Turunkan dulu. Oke, Sahrul. Oke, coba Adis. Menurut Al-Quran, Muhammad didapati seseorang yang dolan, betul? Di surat Toha ya, ayat ke-7. Toha, Ad-Duha, bukan Toha. Oh iya, Ad-Duha. Ya, surat di dalam surat Ad-Duha, di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Ayat 7. Muhammad didapati seorang yang sesat, betul? Tidak ada di situ tulisnya sesat. Sebentar sesat, sebentar bukan. Oke, baik. Saya tunjukkan. Baik, sabar. Nama-nama di situ. Saya pun boleh buka di sini. Baik. Saya boleh buka di sini. Nih, di dalam surat Ad-Duha ayat ke-7 saya bacakan di sini. Apa dikatakan? Di sini, dan dia mendapati kamu seseorang yang tidak mengerti agama, tidak mengerti akidah, betul? Betul atau tidak? Biar saya yang baca. Kau nama-nambah, Pak. Biar saya yang baca. Coba baca. Dan dia mendapati sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Apa bingungnya di situ? Apa bingung apa dia? Nah, jadi di sini sebentar, dia bingung apa? Apa yang Muhammad bingungkan? Saya tahu. Jadi di sini dan bukan dia juga mendapati sebelum menjadi nabi. Iya. Apa itu bingungnya di mana? Yang bingung karena belum mengetahui akidah. Dan hukum yang benar. Oke, belum mengetahui akidah, belum mengetahui hukum yang benar. Contohnya apa? Oke, coba. Contohnya apa? Tidak mengerti akidah. Ya kan banyak lah itu. Menyembah berhala, betul? Makanya menyembah berhala, betul? Di mana datanya menyembah berhala? Sekarang saya tanya, Muhammad tinggal di lingkungan apa? Tunjukkan datanya di mana di situ Muhammad menyembah berhala. Tunjukkan datanya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu dari suku apa? Tunjukkan datanya. Kamu tadi Muhammad menyembah berhala. Tunjukkan dong. Waduh, berat. Makanya ini saya tunjukkan data. Muhammad. Waduh. Terus sebentar, saya tanya dulu. Ini pertanyaan pertama, tapi akan menjadi pertanyaan terakhir kalau kamu tidak jawab. Ya. Muhammad dari suku apa? Di mana datanya menyembah? Baik, saya turunkan. Kamu di bawah sana. Ditanya Muhammad dari suku apa? Muhammad itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu pada waktu itu penyembah berhala. Gimana Anda? Silakan ajukan permintaan naik kalian. Kita diskusi by data, ya. Oke, kita kasih naik ini, Bang. Ini makin berat nih, Bang, kajian. Ini muslim nggak akan berani naik ini, Bang, kalau kayak begini kajiannya. Ya silakan. Kita akan bongkar ya. Kita akan bongkar apa sebenarnya agama Muhammad sebelum dia menciptakan agama Islam. Ya, ayo silakan. Sebelum ada agama Islam tuh agama Muhammad tuh apa? Oke, kita kasih naik ada hamba. Oh, hamba Allah tadi ya, hamba Allah. Ya, silakan. Kayaknya tadi dia sudah naik nih, tapi kita kasih kesempatan satu kali lagi ya. Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Ya, saudara hamba Allah. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Dari dulu. Waduh. Tidak mampu dia menyalakan kamera, kita kasih turun. Kita kasih naik ada Majo 86. Majo 86. Ya, selamat malam saudara Majo. Bapakmu Majo. Kenapa?
Majo 86, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Waduh. Kenapa tekanan yang begitu bertubi-tubi membuat banyak muslim ini jadi seperti ini? Oke, baik, saya turunkan ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya kasih turun di bawah dulu ya. Ini khusus kepada muslim-muslim yang mengerti agama Islam saja. Kalau Anda tidak mengerti agama Islam, sudah saya bilang, bagusan Anda nonton, nyimak. Ya. Jangan nanti Anda bernasib seperti orang ini. Nih, dia sudah meninggalkan agama Islam gara-gara nonton Edis TV. Oh, kesaksiannya ada, saudara-saudara ya. Kesaksian dia ada. Nih, saya kasih perdengarkan sama kalian nih. Ini adalah kesaksian seorang muslim yang nonton channel Edis TV. Ya. Perhatikan. Nih. Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Ya, kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah gitu. Malah nonton yang Edis debat sama Nanda. Kalah semua. Ini pengakuan dari seorang muslim. Kenapa saya tidak mau mengangkat pengakuan dari seorang Kristen supaya tidak terkesan subjektif? Nggak mau saya kalau yang Kristen ngasih keterangan. Karena apa? Pasti nanti muslim bilang, itu kan sesamamu. Muslim ini, pengakuan muslim. Babak belur katanya orang Islam di sini. Sah ini pengakuannya. Ya. Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Ya, kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah gitu. Malah nonton yang Edis debat sama Nanda nggak nonton. Oh, debat. Si Dondi aja ngintip-ngintip. Dondi itu penonton setia saya, teman-teman, nonton terus dia di sini. Ya, kalau naik tidak bakalan berani. Nggak bakal berani. Ya. Dondi itu dia mengundang yang muslim. Supaya apa? Supaya mereka bisa menggosip bersama. Iya, sesama muslim diundang bahas agama Kristen. Karena pengecut. Coba kalau dia naik ke sini, selesai karir dia. Ya, selesai. Yuk, silakan. Mana berani? Juma gemetaran, ya kan? Dondi gemetaran. Siapa berani? Tasik Ngaji belum kesini Tasik Ngaji sudah buru-buru diakui Muhammad adalah robnya Islam. Iya. Nih, dia belum berdebat dengan saya. Karena dia tahu nanti akan babak belur dia kalau berani ke sini. Udah buru-buru dia ngakuin. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Saya tantang dia debat untuk iya, sudah mengakui. Bahkan ya, yang kemarin ini yang terupdate, ada seorang muslim yang mengakui bahwa anakku adalah Robku. Tapi dia nggak berani mengakui itu di depan publik. Lihat ya, lihat nih, bagaimana dia akan membuat satu gagasan, pemahaman, bagaimana pemahaman dia itu adalah Aminah menggendong Robnya. Lihat nih, perhatikan. Dijawab dulu, dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim. Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ya Robku ku gendong-gendong. Nah, ya kan, anakku yang adalah Robku
sendiri. Aduh. Jadi siapa yang robnya nete? Agama kalian. Rob kalian menete. Mereka sering ngeledekin itu, ya kan? Ngeledekin. Mereka ledekin. Ternyata balik ke diri mereka sendiri. Ayo silakan.